Selamat pagi pemirsa, bangsa ini memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dengan tingkat kemiskinan nihil. Sumber daya alam begitu melimpah, mulai dari hasil hutan, tanah pertanian, pertambangan, hingga hasil laut. Indonesia juga tidak kekurangan potensi sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Februari 2025, penduduk usia produktif Indonesia mencapai 216,7 juta orang, yaitu dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun. Jumlah itu mencakup 76% total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 286,7 juta orang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 27 Oktober 2025, dengan tema Keteladanan Penguat Demokrasi bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal demokrasi. Demokrasi beberapa kali dikatakan sering menjadi cara yang terbaik untuk menjadi negara maju. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian editorial pada pagi ini justru menyoroti khusus keteladanan? Apakah memang bangsa kita saat ini tidak punya teladan yang bisa memperlihatkan demokrasi atau seperti apa? Harus jujur kita akui, keteladanan di tingkat elit ya, itu sangat minim. Bahkan ada kritik dari berbagai kalangan bahwa Indonesia mengalami krisis keteladanan. Keteladanan baik di level elit maupun elitnya elit. Nah, pada titik itu maka publik pun akhirnya menjadi kehilangan figur, kehilangan sosok, kehilangan panduan. Negara ini mau dibawa kemana. Padahal kan cita-citanya Indonesia emas. Kita punya penduduk produktif, usia produktif lebih dari 70%. Dan itu akan berlangsung hingga tahun 2040. Dan itulah yang ketika nanti satu abad Indonesia disebut sebagai generasi emas, Indonesia emas. Tetapi kan sekarang mulai bermunculan kritik. Indonesia cemas, Indonesia lemas, dan seterusnya. Mengapa? Kritik ini muncul juga karena ada beberapa persoalan yang mendasari kita. Kita punya kehidupan politik yang disebut-sebut sebagai demokratis. Tetapi perjalanan demokrasi kita harus kita akui, harus kita berani melakukan introspeksi, otokritik, bahwa kita ini gagal dalam menyeimbangkan proses demokrasi ini, bagaimana dia bisa berjalan. Demokrasi dijalankan dengan sangat ultraliberal, bahkan sebagian mengatakan ultraliberal, sehingga hal-hal yang mestinya menjadi payung, ada wisdom, kebijakan, itu ternyata tidak jalan. Gitu. Nah, itulah yang kita sebut bahwa ketika kita mengalami krisis keteladanan, demokrasi akan berjalan terseok-seok. Bukankah sampai sekarang kita sudah mengalami sekian kali pemilu, kalau misalnya itu dijadikan tolok ukur demokrasi, tegang iya beberapa kali, tapi kan kita selalu dalam kondisi damai, bangsa ini bergerak terus. Apakah itu tidak cukup untuk menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sudah berjalan dengan baik? Kita akan bahas itu, Mas Kohar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 27 Oktober 2025, Keteladanan Penguat Demokrasi. Keteladanan Penguat Demokrasi. Bangsa ini memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dengan tingkat kemiskinan nihil. Sumber daya alam begitu melimpah, mulai dari hasil hutan, tanah pertanian, pertambangan, hingga hasil laut. Indonesia juga tidak kekurangan potensi sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025, penduduk usia produktif Indonesia mencapai 216,7 juta orang, yakni dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun. Jumlah itu mencakup 76% total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 286,7 juta orang. BPS memproyeksikan bonus demografi dengan persentase usia produktif di kisaran 70%. Populasi itu akan berlangsung hingga 2040.
Harapannya, kita mampu menyulap bonus demografi menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia emas. Namun, prospek itu masih abu-abu. Bahkan muncul istilah tandingan Indonesia cemas yang menggambarkan keraguan. Apakah kita bisa memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju? Akar keraguan itu adalah minimnya keteladanan dari para elit, baik elit politik maupun elit pejabat di negara ini. Sebagian rakyat pun kehilangan pedoman moral sehingga mengikuti perilaku yang melenceng. Menyitir pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, demokrasi belum membawa manfaat sepenuhnya untuk rakyat. Padahal, demokrasi di Indonesia sudah sangat bebas, bahkan cenderung ultraliberal. Rakyat dan pemimpin negeri ini, kata Surya Paloh, baru mengenal hak dalam berdemokrasi, tapi belum menunaikan kewajiban mereka. Mudah sekali memberi contoh lemahnya keteladanan berdemokrasi. Praktek politik uang tidak pernah surut dari pemilu ke pemilu dan dari pilkada ke pilkada. Elit politik blak-blakan mengaku ongkos politik sangat mahal. Bagaimana tidak mahal bila setiap suara dibayar dengan uang? Tidak sedikit pula rakyat yang dengan senang hati menjual suara mereka, terutama dalam kondisi terdesak beban ekonomi. Bukan itu saja, para calon peserta pemilu dan pilkada masih harus membayar mahar untuk mendapatkan dukungan politik. Tidak banyak institusi politik yang tegas mengusung politik tanpa mahar. Kebanyakan ada yang menyebut itu bukan mahar, melainkan untuk biaya menggerakkan mesin-mesin politik partai. Sejumlah kepala daerah mengaku mereka terjebak dalam mahar politik dan politik uang. Mereka harus mengeluarkan dana khusus untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah. Ketika sudah diusung, pada masa kampanye, tiap hari mereka harus mengeluarkan uang belasan hingga puluhan juta rupiah untuk keperluan kampanye. Lalu, di saat pemungutan suara, uang miliaran rupiah harus mereka keluarkan untuk membayar para saksi. Dari praktek politik yang transaksional, sama sekali tidak mengherankan jika banyak terlahir para pemimpin dan penyelenggara negara yang bermental transaksional dan berburu rente. Semangat mereka bukan mengabdi untuk rakyat. Anggaran pembangunan tersedot untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Maka bermunculanlah praktek korupsi. Nafsu korupsi itu tidak selalu diakomodasi dengan melanggar hukum. Cukup memberikan bungkus legalitas, misalnya mengalokasikan pengadaan kendaraan mewah dan tunjangan jabatan yang nilainya fantastis. Tepat sekali Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya para penganut serakahnomics dalam sistem perekonomian Indonesia. Tangan-tangan mereka bikin bocor kekayaan negara. Lalu, bagaimana menghentikannya? Tidak bisa lain, harus dimulai dari para elit dan pemimpin. Kendati masyarakat yang waras bisa ikut mengawasi dan mengoreksi, kemampuan itu belum cukup kuat membawa perubahan. Tidak hanya satu, kita perlu banyak pemimpin berintegritas dan tegas untuk menguatkan demokrasi yang berlandaskan keteladanan dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Bila itu bisa dijalankan, Indonesia emas bukan sekadar impian, melainkan benar-benar kenyataan. Di bagian berikut tentunya Anda bisa ikut menyampaikan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu masukan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu, ini Ibu melihat kita punya teladan dalam demokrasi bangsa ini atau memang kurang? Ya, inilah yang sebenarnya bukan lagi kurang, memang tidak ada Pak ya. Tidak ada keteladanan. Ya. Iya. Kita tunggu-tunggu ini selama sekian tahun ini, dari 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita mengharap itu makin baik, ternyata makin buruk ya. Makin tidak ada, makin hilang keteladanan. Dan itu sering kita tonton di media. Ya, mereka itu, para pejabat itu berbeda pendapat, tapi bukan dengan berdiskusi. Mereka itu bisa dengan kekerasan, saling lempar kursi dan sebagainya. Itu kan suatu tontonan yang atau perlihatkan kepada masyarakat yang tidak santun baik. Ya? Iya, beda pendapat kan bisa Pak ya, beda pendapat. Bukan dengan cara seperti itu ya. Apalagi kalau ditonton di media oleh masyarakat. Nah, inilah yang sebenarnya yang perlu dihilangkan, sehingga masyarakat itu bisa memberikan kepercayaan kepada para pejabat kita itu, bahwa mereka itu bisa mengambil suatu kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat ya. Nah, inilah yang perlu dengan ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, apalagi kita menyambut emas ya. Baik. Pembangunan Maslen itu hari ini yang agak susah saya rasa ya, untuk 100 tahun. Kita harap ada ya. Tahun saja sudah begini ya, jadi mudah-mudahan. Tapi kita tetap optimis ya, dan kita tetap berharap mudah-mudahan para pejabat kita itu makin bisa berpihak kepada masyarakat dan mempertontonkan tingkah laku yang bisa menjadi teladan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Tidak mempertontonkan, tidak memperlihatkan keteladanan. Itu memang karena selama ini sampai akhir Agustus lalu, Mas Kohar, tidak ada respon yang kemudian negatif terhadap kinerja atau pertunjukan yang negatif, atau seperti apa? Ya, kita lihat saja di lapangan ya. Di lapangan sekarang kritik harus kita sampaikan bukan hanya kepada elit, tetapi juga kepada rakyat ya. Sesama kita sesama kita dalam perilaku, dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Sekarang itu kita saksikan demokrasi yang kita jalankan sejauh ini itu sangat transaksional. Mereka yang memilih menjual sepertinya. Tapi yang pemilihnya kan kemudian juga menerima. Membeli juga. Nah, jadi jual beli dalam konteks politik hari ini lebih diwarnai dalam jual beli uang. Bukan ide, gagasan. Bukan ide, bukan gagasan. Nah, itu yang menyebabkan mengapa biaya politik kita sangat mahal. Ketika biaya politik mahal, maka otomatis ketika seseorang terpilih menjadi pejabat menjadi penyelenggara negara atau menjadi wakil rakyat, maka akan ada usaha-usaha untuk mencari untuk balik modal, untuk menutup kekurangan, menambal kekurangan. Itu semua yang menyebabkan terjadinya erosi keteladanan, terjadinya terkikisnya keteladanan. Pada titik itu kita menghadapi kepura-puraan, pura-pura demokrasi, pura-pura demokratis, pura-pura melayani rakyat, padahal tidak, atau rakyat pura-pura menuntut hak kami dan seterusnya. Tetapi ketika pemilu tetap saja yang bekerja uang. Nah, ini adalah keprihatinan yang luar biasa yang harus diputus ini mata rantai seperti ini. Kita harus berani mengintrospeksi, kita harus berani melakukan otokritik, baik rakyatnya maupun elitnya. Supaya apa? Supaya demokrasi ini kuat. Ketika demokrasi ini kuat, maka tujuan kita untuk mencapai kesejahteraan, mencapai Indonesia emas, berada di jalan lurus, itu akan tercapai. Seorang yang sakit katanya baru bisa akan mulai sembuh, Mas Kohar, kalau mengakui sedang sakit. Tapi kalau kita lihat tokoh politik, baru Surya Paloh yang mengakui bahwa demokrasi ini sakit di Indonesia. Bagaimana kita bisa berharap akan ada perbaikan dari juga tokoh-tokoh politik lain? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, bagaimana kita bisa mendorong elit-elit politik selain Surya Paloh ya, untuk kemudian benar-benar menyadari memang kurang teladan dan mau berubah? Ya, kita harus mengubah sistem itu. Kita harus memperbaiki ya, mengevaluasi total sistem-sistem yang selama ini kita jalankan seperti apa. Dan hipokrisi sudahilah. Perbanyak mereka tokoh-tokoh di level manapun, terutama di level lokal, untuk kita bisa memperbaiki, melakukan evaluasi besar-besaran tentang bagaimana praktik jalannya demokrasi kita ini. Apakah kita sudah berada di rel yang benar, atau sindiran bahwa kita terlalu ultraliberalisme itu terlalu bebas dalam konteks demokrasi itu benar-benar terjadi. Itu harus kita berani duduk bersama-sama. Negara ini, bangsa ini dihasilkan itu bukan hanya oleh 1-2 orang, tetapi atas kesepakatan bersama, atas perundingan bersama. Nah, kalau kemudian sekarang kita mengalami krisis kedaulatan, orang lebih cenderung untuk kepentingan diri dan kepentingan kelompok, kepentingan golongan, untuk berpolitik untuk mencari kekayaan dan hanya mengejar kekuasaan, maka itu politik bukan menjadi lagi tugas mulia. Politik akhirnya itu ya menjadi kendaraan saja. Nah, kalau politik sekadar kendaraan, maka ya kita akan berada dalam situasi sakit yang berlama-lama nantinya. Kita akan berada di dalam situasi yang kepura-puraan yang juga berlama-lama. Itu yang harus dikikis dengan cara apa? Sistem. Perbaiki sistem. Lakukan evaluasi dalam model-model politik kita, undang-undang kita barangkali tutup semua celah itu dan jangan banyak tadi Bung Leo mengatakan penyangkalan-penyangkalan. Kita kalau sakit ya akui bahwa kita sakit. Jangan mengatakan bahwa enggak, saya cuma batuk-batuk misalnya. Itu enggak berada dalam posisi yang salah. Kita ingat kasus Menteri Keuangan Purbaya ketika awal-awal kan dia direspon negatif. Tetapi ketika dia tidak menyangkal bahwa dia salah, dia tidak mengatakan saya slip of tongue, maksud saya bercanda, tidak mengatakan seperti itu. Dia jujur mengakui dia salah. Maka pada titik itu kemudian kan simpati berbalik. Ketika simpati berbalik, maka orang muncul trust. Ketika trust muncul, maka disitulah Indonesia akan semakin kuat, bangsa ini akan semakin kuat. Apalagi ada mutual trust, ada kepercayaan bersama-sama, maka demokrasi akan kuat, kesejahteraan akan tercapai. Kita aminkan itu, Mas Abdul Kohar. Terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kita perlu banyak pemimpin yang berintegritas dan tegas untuk menguatkan demokrasi yang berlandaskan keteladanan dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Kalau itu bisa dijalankan, maka Indonesia emas bukan sekedar impian, tetapi benar-benar menjadi kenyataan. Saya, Leonard Samusi, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,